Setiap yang menolak untuk pindah agama jadi Katolik, mereka akan dipancung di depan anak istrinya. Bapak Ibu perlu baca sejarah. Kenapa mereka sakit hati dengan Kristen? Bukan cuma itu, kenapa orang Israel sangat benci kepada orang Kristen. Jangan pikir Israel itu Kristen ya. Israel sangat benci kepada orang Kristen. Kenapa mereka benci? Karena yang ngebantai orang Yahudi adalah orang Muslim, tidak orang Kristen. Namanya Adolf Hitler. Kristen itu bukan. Dia didukung oleh gereja yang ada. Dia dikenal sebagai Jerman waktu dia berkuasa adalah gereja, negara yang pengaruh Kristennya sangat kuat. Ada satu kota namanya kota Cologne. Itu adalah pusat pemerintahan daripada Romawi Barat ya. Maaf ya, Roma Barat. Ya, di Jerman itu. Itu pusat negara daripada negara Roma. Jadi akar kekristenan begitu kuat di sana. Tetapi dengar baik-baik, mereka yang bantai orang Yahudi. Makanya orang yang sangat anti kepada orang Kristen. Jangan Bapak Ibu pikir Yahudi itu banyak Kristen. No. 80% plus itu masih Yahudi tulen. Kristen namanya Yahudi Mesianik. Ya, Yahudi yang percaya Tuhan, percaya Yesus. Setelah muncul kekuatan militer, muncul kekuatan yang namanya agama. Barang siapa yang punya pengaruh atas agama plus pengaruh militer, maka dia mempunyai kuasa atas muka bumi waktu itu. Oke? Ini sejarah Bapak, dengar baik-baik supaya kita belajar. Setelah angin yang namanya agama, muncul angin ketiga. Namanya angin politik. Ada banyak masalah yang gak bisa diselesaikan dengan kekuatan militer, dengan perang, dengan memaksakan agama. Tapi bisa diselesaikan dengan cara politik, dengan cara meja perundingan. Ya, win-win solution, WWS. Mulai berpolitik, bagaimana mulai muncul bahkan banyak kerajaan-kerajaan besar, banyak negara-negara besar itu runtuh karena politik. Ya, karena politik. Bahkan politik juga masuk dalam gereja, masuk dalam rumah tangga. Politik praktis namanya. Ya. Bagaimana setiap orang yang punya kontrol politik, yang punya power di politik, dan juga di militer dan agama. Tetapi politik yang paling dominan di abad ke-18 sampai abad 20 sekian ini, menjelang 21. Bagaimana mereka yang punya power di politik, maka mereka become the great leader of nations. Amerika punya ini. Amerika bilang begini, don't change the religion, don't change the status, just take control over them. Amerika tidak paksa kita jadi Kristen, ya, waktu dia ikat perjanjian dengan negara kita, dia paksakan. Dengan negara-negara yang dia paksakan. Malah dia mempunyai supporter yang kuat untuk kehidupan ekonominya, kehidupan pemenuhan kebutuhannya, negara-negara yang nggak percaya Tuhan. Tapi manuver-manuver politik dia, itu membuat dia menjadi great nation over the world. Ya, sampai hari ini Pak, beberapa orang pengusaha bilang begini, Pak, kalau kita mau dagang sama Amerika Pak, kita jual barang, kita kasih uang sama mereka, sakarepnya Pak. Dia mau cari duit, dia bikin peraturan sedikit dirubah, kita harus bayar ke dia Pak. Karena kita punya barang, kita punya duit, kita mesti kasih ke dia. Itulah hebatnya kekuatan politik. Oke? Di Indonesia jatuhnya rezim yang lalu karena kekuatan militer. No, kudeta di Indonesia, saya bilang kudeta loh ya. Apakah militer? Di Thailand, isi militer? No, sebenarnya ada kekuatan politik. Those people who are play tricks, mereka yang pintar untuk mencari kesempatan, memainkan peranan, mengambil keuntungan. Itu politik. Sudah 3 angin Pak. Alkitab mencatat, kalau 4 angin sudah terjadi, maka kesudahan waktu sudah semakin dekat. Nah, angin yang keempat, dengar baik-baik. Saya akan fokus ini, saya akan cari firman, kita akan baca firman Tuhan, kita lihat bagaimana peranan kita. Angin yang keempat, namanya adalah angin ekonomi. Dengar baik-baik. Those who has power in the financial, in the economic aspect, maka mereka become a great leader. Saya masih ingat ya, waktu itu pemilu di Amerika contohnya. Karena kenapa Amerika? Bukan karena saya sok-sok Amerika, bukan. Tapi ini negara dunia. Jadi kita lihat contohnya saja. Ya, hal yang sama juga terjadi di Indonesia dalam skala yang lebih kecil. Tahun Clinton itu tahun berapa lupa saya Pak? 90-an ya. Oke. Muncul seorang calon presidennya Clinton. Muncul dari kalangan Demokrat namanya Bush.
senior, ya. Mereka mulai berkampanye, ya. Bush itu, Pak Bush, dia punya background yang baik di militer, ya militer. Dia punya background yang baik di agama. Oh, dia taat, Pak. Waktu dia jadi presiden pertama, yang doain dia itu siapa? Hamba Tuhan, Pak. Ya. Dia tuh gerejanya ketahuan di mana jemaatnya, Pak. Oke, jadi Pak Bush senior itu kalau minggu gereja, dia punya agama yang hebat, yang committed. Politik, oh dia seorang politikus yang handal. Dia senator, dia kenal banyak orang, dia punya pengalaman-pengalaman, dan dia hebat untuk 3 hal ini. Tetapi dengan baik-baik, selama dia kampanye, dia tidak begitu banyak bicara tentang ekonomi. Ini Bush senior ya, bukan junior ya. Kita senior dulu. Kemudian kita bandingkan dengan Clinton lawannya. Saya kasih contoh nih Bapak, bukan bicara politik, ini contoh. Clinton bukan punya background militer, dia orang sipil, cuma pintar sekolah. Agama, saya pikir Bapak Ibu tahu siapa Clinton lah ya. We don't have to speak, oke? Apalagi politik, dia pemula baru. Malah maaf, waktu itu istrinya lebih hebat daripada dia sebenarnya menurut politik. Tetapi dengan baik-baik, dia lulusan ekonomi dan dia pintar di ekonomi. Dia tawarkan sesuatu yang tidak bisa ditawarkan Bush. Bush bilang abortion cannot, against the law of the Lord. Clinton bilang, okay, we will manage that one. It's okay, it's okay. Tengok, ya. Waktu Bush bilang kita akan perangi ini, kita akan cerai ini. Clinton bilang, well, we are great nation, we become brothers, everyone, we are all brothers. No need lah, no need. Waktu dia bicara tentang konsep ekonomi, dia bilang, aku menjamin ada revenue yang semakin meningkat untuk orang Amerika. Good facility, social security yang fasilitasnya semakin bagus, welfare yang semakin bagus. Dia jaminkan itu, dan semua orang dukung dia. Kaum gay bilang gimana? Kayak boleh dibakar, boleh ada gereja gay. Oke, never mind. Oke. Tapi jangan bikin ribut ya, sana saja ya. Hal yang sama, maaf ya, hal yang sama terjadi dengan presiden sekarang kan. Dia nggak punya background yang bagus untuk agama, maaf, berdasarkan data, politik, ya, dan militer. Tapi dia punya konsep yang cemerlang untuk ekonomi. Angin yang keempat yang berkuasa, yang sedang melanda bumi, namanya angin ekonomi. Oke, saya kecilkan skalanya dari dunia ke gereja. Bahkan di gereja pun pengaruh ini mulai terjadi. Ada banyak hamba-hamba Tuhan